Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk itu marilah kita buka ya terlebih dahulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah sekarang kita akan melanjutkan mengenai materi kita tentang sistem persamaan dan ketidaksamaan ya. Tetapi untuk yang pertama ya, kita akan membahas dulu tentang sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Kan kalau misalnya kita berbicara tentang kuadrat, berarti dia adalah pangkat dua ya. Karena kalau misalnya dalam kuadrat pangkat yang tertingginya itu dia adalah 2. Nah, adapun dalam pokok pembahasan yang kita pelajari pada pagi hari ini, mencari HP atau himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier kuadrat ya. Nah, sebelumnya kita akan ketahui dulu kalau misalnya di dalam sebuah dari sistem persamaan linier kuadrat itu dia ada apa-apa ya. Contohnya misalnya bentuk umumnya ya, Y sama dengan AX tambah B ya. Y sama dengan AX tambah B. Terus yang kedua itu dia ada bentuk persamaan kuadratnya, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambahkan dengan nilai C-nya ya. Sama seperti dengan yang ini. Nah, ini adalah merupakan himpunan ya, atau merupakan sistem dari persamaan linear dan dua variabel ya, atau kuadrat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sebelum kita akan membahas atau mencari penyelesaiannya dari bentuk yang demikian. Nanti insya Allah sebentar juga ada contoh soalnya. Perlu kita ketahui dulu bahwa di dalam SPL ini ya, SPLK atau sistem persamaan linier kuadrat, ternyata dia ada catatan ya. Catatannya itu dia kita kenal dengan diskriminan atau pembeda akar-akar ya. Contoh misalnya D lebih dari 0, maka dia mempunyai dua persamaan. Kan kalau misalnya dalam bentuk kuadrat itu kan ada yang kita lihat dia seperti ini ya. Grafiknya itu dia terbuka ke bawah dan dia ada grafiknya itu dia adalah terbukanya ke atas. Nah, maksud dari dia mempunyai dua persamaan adalah ini ya. Dia mempunyai dua bentuk penyelesaian. Kalau misalnya dia memiliki dua bentuk penyelesaian, caranya itu dia bagaimana? Apabila nilai diskriminannya ini dia lebih dari 0 ya. Selanjutnya kalau misalnya D sama dengan 0, ternyata dia hanya mempunyai satu bentuk penyelesaian. Caranya adalah gimana? Contohnya dia seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dia dalam bentuk kuadrat ya, dia hanya memiliki satu bentuk penyelesaian. Dan yang terakhir, kalau misalnya D-nya ini atau diskriminannya ini dia kurang dari 0, maka dia tidak memiliki bentuk penyelesaian ya, atau dia kurvanya dia seperti ini. Dia tidak menyentuh dari titik, dia tidak menyentuh dari koordinat. Dalam hal ini tidak memiliki bentuk penyelesaian. Sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk contoh soal, khususnya dalam sistem persamaan linier kuadrat itu sendiri ya. Misalnya Y sama dengan X kuadrat tambah X dikurangkan dengan 6 ya. Kalau misalnya ini dia adalah merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Karena kenapa? Karena dia ada pangkat 2 ya. Selanjutnya Y sama dengan minus 3X dikurangkan dengan 10. Adik-adik, untuk memudahkan kita akan mengasumsikan bahwa yang persamaan bentuk kuadrat ini kita berikan dia adalah persamaan yang pertama. Terus yang di bawahnya kita asumsikan ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya kita akan mencoba jawab dari soal yang diberikan atau contoh soalnya ya. Maka kita akan buat Y sama dengan X kuadrat ditambahkan dengan X dikurangkan dengan 6, baru Y sama dengan minus 3X ya dikurangkan dengan 10. Ini kita akan eliminasikan atau kita akan menghilangkan ya perihal dari nilai Y-nya itu, karena kita akan mencari bentuk umum persamaan kuadrat ya. Sekarang Y dikurangkan dengan Y, maka hasilnya dia sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita akan buat X kuadrat ya. Karena di sini dia tidak ada nilainya, maka kita hanya menurunkan dari nilai X kuadrat sehingga kita peroleh nilai X kuadrat. Selanjutnya adalah X dikurangkan dengan minus 3X ya. Adik-adik kalau misalnya masih bingung, silakan untuk membuat catatan ya, atau cakaran
misalnya kita buat di sini ya, kita buatnya yang di sini bahwa nilai X ya dikurangkan dengan minus 3X, berarti dikurangkan dengan minus 3X ya. Ingat, X dengan X ya, atau tanda negatif dengan tanda negatif, ketika kita akan kalikan, maka dia akan menjadi tanda positif ya, sehingga kita peroleh X ditambahkan dengan 3X, maka hasilnya sama dengan 4X ya. Sehingga kita peroleh bahwa X dikurangkan dari nilai 3X, maka hasilnya adalah 4X ya. Selanjutnya, minus 6 dikurangkan dengan minus 10 ya. Nanti adik kalau misalnya masih bingung, silakan untuk membuat cakarannya ya. Tapi di sini saya berusaha untuk langsung menjawabnya. Kalau selebihnya silakan untuk melihat cakaran yang sudah saya buat ya. Minus 6 dikurangkan dengan minus 10, maka hasilnya sama dengan 4. Nah, yang ini adalah merupakan bentuk dari persamaan kuadrat ya. Bentuk umum persamaan kuadrat ya, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Sehingga ketika kita akan mencari nilai X-nya dia berapa, nilai Y-nya itu dia berapa, maka kita perlu untuk memfaktorkan dari nilai bentuk persamaan kuadratnya yang ini ya. Maka di sini mencari nilai akar ya, mencari dengan cara pemfaktoran ya. Mencari dengan pemfaktoran. Nah, kita ambil yang ini, nilai X kuadrat ditambahkan dengan 4X ditambahkan dengan 4. Cara memfaktorkannya itu di sini sudah pernah dijelaskan ya. Nah, cara pemfaktorannya adalah nilai X dengan nilai X, yang dimana kita akan mencari kira-kira berapa kali berapa, hasilnya itu dia sama dengan 4 ya. Dan ketika kita akan memuat dia atau menjabarkannya, misalnya plus dengan plus atau negatif dengan negatif, apabila ya ketika kita akan mengalihkan dia, perhatikan, kita akan kalikan dia, maka hasilnya dia sama dengan 4, dan akan kita tambahkan atau kita kurangkan, maka dia hasilnya sama dengan 4 ya, yang nilai ini. Sekali lagi, berapa kali berapa hasilnya sama dengan 4 yang ini. Baru berapa ditambahkan dengan berapa hasilnya sama dengan yang 4 ini, 4X ya. Tapi kita hanya menggunakan nilai koefisiennya saja. Sehingga kalau misalnya kita buat berapa kali berapa sama dengan 4, kan bisa saja 1 dikalikan dengan 4 atau 2 dikalikan dengan 2 ya. Tapi dalam hal ini kita akan buat yang lebih untuk kita memastikan bahwa nilainya itu dia sama dengan 4 yang di bawah. Dalam hal ini kita akan buat tambahkan dengan 2, di sini lagi ditambahkan dengan 2. Karena kenapa? Karena 2 kali 2 hasilnya itu dia sama dengan 4 ya. Nah, sehingga kita peroleh bahwa nilai X ditambahkan dengan 2 ya, dan X tambah 2 ini adalah merupakan hasil pemfaktorannya dari nilai yang ini, atau nilai bentuk persamaan kuadrat yang sudah kita peroleh. Dengan demikian akan kita mencari nilai X-nya itu dia berapa ya, dari nilai-nilai ini yang sudah kita dapatkan. Maka kita akan buat X ditambahkan dengan 2, karena bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ya, saya taruh di sini. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX ditambahkan dengan C sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan bentuk umumnya dari persamaan kuadrat ya. Sehingga dalam hal ini kita akan peroleh bahwa X ditambahkan dengan 2 sama dengan 0. Mencari nilai X-nya kan? Berarti X sama dengan 0. Ingat tanda positif, ketika kita pindah ruas dari tanda positif dia akan menjadi tanda negatif ya. 0 dikurangkan dengan 2, maka nilai X-nya itu dia sama dengan negatif 2. Atau cara cepatnya kita lihat saja untuk tandanya. Kalau misalnya di sini dia adalah tanda positif, ketika kita akan mencari nilai X, berarti dia akan berubah menjadi tanda ya. Dia akan menjadi tanda negatif 2. Tapi kalau misalnya kita asumsikan bahwa yang di sini dia X kurang 2, ya berarti nilai X-nya itu dia akan menjadi nilai positif. Positif berapa? Yaitu positif 2 ya. Insya Allah bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, sehingga kita peroleh bahwa nilai X-nya dia sama dengan negatif 2. Nilai X sudah kita dapat. Sekarang kita akan mencari nilai Y-nya ya.
Cara untuk mencari nilai Y, break dulu deh. 3. Sekarang kita akan mencari nilai Y-nya. Kan tadi kita sudah peroleh nilai X-nya sama dengan negatif 2, maka kita akan mencari nilai Y. Adik-adik sekali lagi, kalau misalnya kita ingin mencari nilai Y-nya, ya berarti kita hanya perlu untuk memilih salah satu persamaan dari keduanya ini. Untuk memudahkan kita, akan mensubstitusikan nilai X yang kita peroleh ke dalam, ya, atau ke dalam bentuk satu persamaan. Jadi carilah bentuk persamaan itu yang paling mudah. Misalnya kita ambil persamaan yang kedua, ya. Berarti Y sama dengan minus 3X dikurangkan dengan 10, ya. Y sama dengan minus 3X kurang 10. Kan kita akan mencari nilai Y-nya. Dia akan jadi Y sama dengan minus 3X ini dia kita substitusikan ke dalam bentuk yang sudah kita dapat. Ingat ini nilai X-nya kita peroleh sama dengan negatif 2. Substitusikan nilai X-nya ke dalam sini, ya. Negatif 2 dikurangkan dengan 10. Maka Y sama dengan negatif 3 dikalikan dengan negatif 2, maka hasilnya sama dengan berapa? 6 kan? 6 dikurangkan dengan 10, hasilnya sama dengan negatif 4. Sehingga kita peroleh bahwa nilai, ya, himpunan penyelesaiannya sama dengan, ya, nilai X-nya dia berapa? Oh, nilai X-nya dia sama dengan negatif 2. Kita taruh sini sama dengan negatif 2, negatif 4, ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai dari himpunan penyelesaian, khususnya sistem persamaan linier kuadrat yang kita peroleh, dia adalah nilai X-nya itu dia sama dengan negatif 2, dan nilai Y-nya itu, ya, ini nilai Y yang sudah kita peroleh, dia sama dengan negatif 4, ya. Sehingga kita peroleh bahwa dari bentuk sistem persamaan linier kuadrat, dia hanya memiliki satu bentuk persamaan. Tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Karena kenapa? Karena akan kita buktikan, cara pembuktiannya itu kita akan lihat dalam bentuk ini yang sudah kita buat ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Hasilnya kan yang ini, ya. Jadi kalau misalnya kita akan buat titik uji, ya, ambil dari bentuk persamaan kuadrat yang sudah kita dapatkan, yaitu yang nilai ini, ya. Kasih masuk di dalam sini X kuadrat ditambahkan dengan 4X ditambahkan dengan 4, ya. Ditambahkan dengan 4. Nah, kita akan buat dia ke dalam bentuk persamaan. Sekali lagi bentuk umum, ya, persamaan kuadrat. Saya tulis kembali, dia adalah AX kuadrat tambah BX ditambahkan dengan C, ya. Nilai dari A-nya itu sama dengan X kuadrat, atau nilai 1, kan nilai X-nya itu dia sama dengan 1, ya. Nilai B sama dengan 4, nilai C sama dengan 4. Jadi saya taruh ini adalah nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Sedangkan kalau misalnya kita lihat diskriminan itu nilainya adalah B kuadrat dikurangkan dengan 4 AC, ya. Ini adalah nilai dari diskriminan. Kalau misalnya kita akan buktikan dia, maka dia akan menjadi nilai B sama dengan nilai B-nya itu dia berapa? Nilai B sama dengan 4, ya. Taruh di sini dia 4 kuadrat dikurangkan dengan 4 nilai A. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, kan, nilai X-nya, kan. Taruh sini dikalikan dengan 1 dikalikan dengan C. C-nya berapa? 4, ya. Nah, sehingga kita peroleh nilai B sama dengan 4 pangkat 2, hasilnya sama dengan 16 dikurangkan dengan 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16, ya. Kita peroleh nilai B-nya sama dengan 16 kurang 16 sama dengan 0, ya. Nah, ini maksudnya ketika kita akan buat dia atau mencari nilai diskriminan, apabila nilai diskriminannya ini dia sama dengan 0, berarti dia hanya mempunyai satu penyelesaian. Satu penyelesaiannya itu dia yang mana? Yang ini loh, yang dia hanya memiliki bentuk ini. Yang nilai X-nya dia sama dengan negatif 2. Karena kenapa? Kan di sini dia sama dalam bentuk pemfaktorannya X tambah 2, X tambah 2. Sehingga dia hanya memiliki satu bentuk persamaan kuadrat, ya, atau satu bentuk penyelesaiannya. Baik adik-adik, inilah tadi mengenai pemaparan materi khususnya dalam sistem persamaan linier kuadrat.
kami ya, semoga bisa mengerti dengan apa yang disampaikan. Tetap semangat, salam sukses, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.